Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari 12 MIPA 1 akan mempresentasikan materi pernikahan. Beranggotakan Maisara Desniza, Meliani Putri, Nabila Aulia Putri, Salwa Raudah Multa, Syifa Salsabila, Zahira Dira Irawan. Dengan dibimbing oleh Ibu Sri Rahmalina. Pengertian, menurut KBBI, nikah diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi atau pernikahan. Menurut syariah, nikah berarti akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Kemudian menurut Undang-Undang Pernikahan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, definisi atau pengertian perkawinan adalah pernikahan, ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang berbahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian menurut Quran Surah An-Nisa ayat ke-3, dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim, bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Yang kedua ada tujuan. Yang pertama untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi. Yang kedua untuk mendapatkan ketenangan hidup. Yang ketiga untuk membentengi akhlak. Yang keempat untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima untuk mendapat keturunan yang soleh. Yang keenam untuk menegakkan rumah tangga yang Islam. Kemudian ada hukum pernikahan. Yang pertama wajib. Hukum nikah menjadi wajib apabila seseorang telah mampu baik fisik, mental, ekonomi untuk melakukan pernikahan. Dan apabila ia tidak menikah dikhawatirkan akan berbuat maksiat. Yang kedua sunnah. Hukum ini berlaku bagi orang yang telah mempunyai keinginan untuk menikah namun tidak dikhawatirkan dirinya akan jatuh kepada maksiat sekiranya tidak menikah. Yang ketiga ada mubah. Hukum nikah menjadi mubah bagi orang yang mampu dan aman dari fitnah tetapi tidak membutuhkannya atau tidak membutuhkan syahwat sama sekali, seperti lansia, orang yang tidak mampu menafkahi, dan juga bagi orang yang mampu menikah dengan tujuan hanya sekedar untuk memenuhi hajatnya atau bersenang-senang tanpa ada niat ingin keturunan. Keempat, haram. Hukum pernikahan haram bagi orang yang yakin dirinya tidak akan mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban pernikahan, baik kewajiban yang berkaitan dengan hubungan seksual maupun yang lainnya. Pernikahan seperti ini mengandung bahaya bagi wanita yang akan dijadikan istri. Terakhir, makruh. Hukum nikah makruh bagi seseorang yang mampu menikah tetapi dia khawatir akan menyakiti wanita yang akan dinikahinya, menzalimi hak-haknya atau tidak minat kepada wanita dan tidak mengharapkan keturunan. Selanjutnya, mahram. Mahram adalah orang yang tidak boleh dinikahi. Dilihat dari kondisinya, mahram terbagi dua. Ada mahram mu'abbad dan mahram gair mu'abbad. Mahram mu'abbad adalah wanita yang diharamkan untuk dinikahi selama-lamanya, seperti keturunan, satu susuan, mertua perempuan, anak tiri jika ibunya sudah dicampuri, bekas menantu perempuan, dan bekas ibu tiri. Yang kedua, mahram gair mu'abbad. Mahram gair mu'abbad, mahram sebab menghimpun kedua perempuan yang statusnya saudara seperti kakak dan adik. Hal ini boleh dinikahi, tetapi setelah salah satunya sudah bercerai atau meninggal dunia. Mahram terbagi 4. Yang pertama adalah keturunan. Keturunan yang tidak boleh dinikahi adalah ibu, anak perempuan, saudara perempuan, bibi dari saudara ayah, bibi dari saudara ibu, anak perempuan dari saudara laki-laki, dan anak perempuan dari saudara perempuan. Kemudian persusuan. Ada ibu yang menyusui dan saudara perempuan yang mempunyai hubungan
persusuan. Yang ketiga, pernikahan. Ibu istrinya atau mertua, rabibah atau anak tiri, istri ayah, wanita yang pernah dikawini oleh ayah, kakek, istri anaknya atau menantu. Yang keempat, dikumpul atau dimadu. Ada saudara perempuan dari istri, bibi perempuan dari istri, dan keponakan perempuan dari istri. Rukun dan syarat pernikahan. A. Calon suami. Syarat-syaratnya sebagai berikut. 1. Bukan mahram si wanita. Calon suami bukan termasuk yang haram dinikahi karena adanya hubungan nasab atau persusuan. Kedua, orang yang dikehendaki, yakni adanya keridhaan dari masing-masing pihak. Dasarnya adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yaitu dan tidak boleh seorang gadis dinikahkan sehingga ia diminta izinnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketiga, muayyan atau beridentitas jelas. Harus ada kepastian siapa identitas mempelai laki-laki dengan menyebut nama atau sifatnya yang khusus. B. Calon istri. Syaratnya adalah yang pertama, bukan mahram si laki-laki. Yang kedua, terbebas dari halangan nikah, misalnya masih dalam masa iddah atau berstatus sebagai istri orang. C. 2 orang saksi. Syaratnya adalah yang pertama, berjumlah 2 orang, bukan budak, bukan wanita, dan bukan orang fasik. Kedua, tidak boleh merangkap sebagai saksi, walaupun memenuhi kualifikasi sebagai saksi. Ketiga, sunnah dalam keadaan rela dan tidak terpaksa. D. Wali, yaitu bapak kandung mempelai wanita, penerima wasiat atau kerabat terdekat dan seterusnya, sesuai dengan urutan ashabah wanita tersebut atau orang bijak dari keluarga wanita atau pemimpin setempat. Syaratnya, yang pertama, orang yang dikehendaki, bukan orang yang dibenci. Kedua, laki-laki, bukan perempuan atau banci. Yang ketiga, mahram si wanita. Yang keempat, balik, bukan anak-anak. Yang kelima, berakal, tidak gila. Yang keenam, adil, tidak fasik. Yang ketujuh, tidak terhalang wali lain. Yang kedelapan, tidak berbeda agama. Yang kesembilan, merdeka, bukan budak. Sigah atau ijab kabul, yaitu perkataan dari mempelai laki-laki atau wakilnya ketika akad nikah. Syarat sigah adalah sebagai berikut. 1. Tidak tergantung dengan syarat lain. 2. Tidak terikat dengan waktu tertentu. 3. Boleh dengan bahasa asing. 4. Dengan menggunakan kata tazwij atau nikah. Tidak boleh dalam bentuk kinayah atau sindiran, karena kinayah membutuhkan niat, sedangkan niat itu sesuatu yang abstrak. 5. Kabul harus dengan ucapan kabilatun nikahaha atau taswijaha, dan boleh didahulukan dari ijab. Selanjutnya, pernikahan tidak sah. A. Pernikahan syigar. Pernikahan ini adalah pernikahan di mana seorang lelaki menikahkan putri atau saudari perempuannya kepada laki-laki lain dengan mahar dirinya dinikahkan dengan putri atau saudari laki-laki lain tersebut. B. Pernikahan mut'ah. Pernikahan ini adalah pernikahan yang dibatasi oleh waktu, baik sebentar atau lama. Padahal akad seharusnya dilakukan secara mutlak, tanpa ikatan waktu dan ditunjukkan untuk selamanya atau hingga terjadi perceraian yang tak dipersyaratkan sejak akad. C. Pernikahan muhalil. Pernikahan ini adalah pernikahan seorang wanita yang telah ditalak 3 oleh suaminya, yang kemudian diharamkan rujuk kembali kepada suaminya. Kemudian wanita itu dinikahi laki-laki lain dengan tujuan untuk menghalalkan dinikahi. D. Pernikahan orang yang ihram. Pernikahan ini adalah pernikahan orang yang sedang melaksanakan ihram, haji atau umroh serta belum memasuki waktu tahallul. Pernikahan dalam masa iddah.
Pernikahan ini adalah pernikahan di mana seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan yang sedang dalam masa iddah, baik karena perceraian ataupun karena meninggal dunia. F. Pernikahan tanpa wali. Pernikahan ini adalah pernikahan yang dilakukan seorang laki-laki dengan seorang wanita tanpa seizin walinya. G. Pernikahan dengan mahram. Pernikahan ini adalah pernikahan seorang laki-laki dengan mahramnya yang hukumnya haram. Pernikahan menurut UU PI atau Undang-Undang Pernikahan Indonesia. Dalam rangka tertib hukum dan tertib administrasi, maka tata cara pelaksanaan pernikahan harus mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah tentang perkawinan di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Adapun pencatatan pernikahan sebagaimana termaktub dalam bab 2 pasal 2 dilakukan oleh pegawai pencatatan nikah atau PPN yang berada di wilayah masing-masing. PPN memiliki kedudukan yang amat penting dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954. Bahkan sampai sekarang PPN adalah satu-satunya pejabat yang berwenang untuk mencatat perkawinan yang dilakukan berdasarkan hukum Islam di wilayahnya. Hak dan kewajiban suami istri. Yang pertama, kewajiban bersama suami dan istri. Memelihara dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya, berbuat baik terhadap mertua, ipar, dan kerabat, baik dari suami ataupun istri. Setia dalam hubungan rumah tangga, memelihara keutuhannya secara bijaksana, rukun, dan harmonis. Saling bantu-membantu antara keduanya, dan menjaga penampilan lahiriah dalam rangka merawat keutuhan cinta dan kasih sayang di antara keduanya. Yang kedua, kewajiban suami terhadap istri. Yang pertama, menjadi pemimpin. Yang kedua, memberi nafkah. Yang ketiga, bergaul dengan istri secara ma'ruf dan memperlakukan keluarganya dengan secara baik. Masing-masing anggota keluarganya, terutama suami dan istri, bertanggung jawab sesuai fungsi dan perannya masing-masing. Yang terakhir, memberi kebebasan berpikir dan bertindak kepada istri sepanjang sesuai norma Islam, membantu tugas serta tidak mempersulit kegiatan istri. Yang ketiga, kewajiban istri terhadap suami. Yang pertama, taat kepada perintah suami. Yang kedua, selalu menjaga diri dan kehormatan keluarga. Yang ketiga, bersyukur atas nafkah yang diterima dan menggunakan dengan baik. Yang terakhir, membantu suami mengatur rumah tangga sebaik mungkin. Hikmah pernikahan. Yang pertama, terciptanya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dalam ikatan suci yang halal dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendapatkan keturunan yang sah dari hasil pernikahan. Yang ketiga, terpeliharanya kehormatan suami istri dari perbuatan zina. Yang keempat, terjalinnya kerjasama antara suami dan istri dalam mendidik anak dan menjaga kehidupannya. Yang terakhir, terjalinnya silaturahim antar keluarga besar pihak suami dan pihak istri. Sekian dari hasil presentasi kami. Bila ada salah mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.